My Lecturer, My Husband by Glitisius versi novel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya, biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya. Silahkan menikmati. My Lecturer, My Husband episode 12 by Glitisius. Selama kepergian Pak Arya, gue yang biasanya meninggalkan cincin pernikahan gue di rumah, sekarang gak melakukan itu lagi. Gue selalu memakai cincin itu meski di kampus sekalipun. Hal ini membuat Yuda dan Ii memandang dengan heran karena kelakuan gue yang gak biasanya. Selama Pak Arya pergi, Kara teratur mengantar jemput gue kuliah. Hal ini membuat beban tersendiri di hati gue. Kara, ya, mulai besok gak usah jemput dan antar aku pulang lagi, kata gue dengan tidak enak. Kenapa? Tanya Kara. Aku takut ngerepotin kamu, jawab gue jujur. Kamu sama sekali gak ngerepotin aku, serius, kata Kara. Hanif bilang ke gue kalau Kara tuh minggu ini perkuliahannya lagi pulang siang terus, sementara gue pulang sore. Jadi selama 3 hari ini dia terus-terusan nunggu di kampus cuma untuk nganter gue pulang. Aku dengar jadwal kuliah kamu minggu ini kelar cuma setengah hari. Kamu nunggu minimal 3 jam setiap harinya cuma untuk nunggu aku, kata gue. Kamu masih bisa gunain waktu itu untuk hal-hal lain, Kara. It is my time, Git, dan aku gak pernah menyesal untuk nungguin kamu. Kenapa? Karena aku kangen sama kamu, kata Kara. Entah kenapa hati gue berdenyut nyeri mendengar perkataan Kara. Gue merasa bersalah, karena nada yang digunakannya terdengar begitu sedih. Aku juga kangen, kata gue dengan miris. Kara mendekatkan wajahnya ke gue, yang membuat gue memundurkan tubuh gue. Gue memegang jari gue yang terbalut dengan cincin, yang membuat gue memberanikan diri untuk sedikit mendorong tubuh Kara. Maaf, kata gue gak enak. Jujur, gue kangen sama Kara, tapi gue tahu batasan-batasan, karena gue istri orang lain sekarang. Kara gak memberikan reaksi berlebih. Dia hanya tersenyum dan menatap gue. Tapi kali ini senyumannya gak sampai matanya. Kara, maaf. Aku benar-benar minta maaf. Kamu gak salah, jadi gak ada yang perlu dimaafin, kata Kara sambil merapikan rambut gue dengan lembut. Kara, kalau misalnya Iim yang dijodohin terjadi sama aku, apa yang akan kamu lakukan? Tanya gue dengan gugup. Kamu gak ada di posisi itu, makanya aku gak melakukan apapun, jawab Kara. Gue baru aja mau melanjutkan kembali pertanyaan gue, tetapi kami sudah sampai di lobi apartemen. Hati-hati, jaga diri kamu baik-baik, kata Kara. Pada akhirnya gue masuk ke dalam apartemen dengan perasaan semakin kalut. 3 hari ini gak ada kabar dari suami gue. Gue akhirnya memilih untuk menelepon dia lebih dahulu. Seenggaknya gue tahu dia baik-baik aja di sana. Ya, halo, suara Pak Arya terdengar di seberang sana. Selamat malam, Pak, ucap gue spontan. Gue merutuki diri gue yang refleks menggunakan panggilan formal itu. Ada apa? Tanya Pak Arya bingung. Lo lagi ngapain sekarang? Kemana aja selama 3 hari? Segitu sibuknya kah sampai gak bisa ngabarin istri sendiri? Batin gue dalam hati. Boleh konsultasi via email gak? Tanya gue pada akhirnya setelah keheningan cukup lama menyiksa. Email kamu gak akan terbaca. Lebih baik tunggu saya pulang, kerjakan sebisanya dulu, timpal Pak Arya. Ada lagi? Ada lagi katanya. Nggak ada niat nanyain kabar gue selama ditinggal apa? Udah makan atau belum? Masih di kampus apa udah pulang? Batin gue. Nggak ada Pak, timpal gue ketus pada akhirnya. Gue baru aja mau mematikan sambungan itu, tapi suara Pak Arya udah lebih dulu menginterupsi. Lusa saya udah bisa pulang. Terus?
Gue merutuki mulut gue yang lebih dulu mengeluarkan spontanitasnya sebelum berpikir panjang akan resiko jawaban yang akan gue berikan. Saya rasa saya perlu mengabari kamu supaya kamu nggak kaget nanti nemuin saya di kampus. Saya akan lebih kaget kalau nemuin Bapak di apartemen. Jangan lupa kunci pintu dan jendela. Selamat malam. Setelah panggilan itu terputus gitu aja, yang membuat gue melempar handphone gue di atas kasur. Dasar, kanebo kering. Gue terbangun karena alarm gue bunyi. Padahal hari ini gue nggak ada jadwal kuliah. Semalam gue lupa mematikannya. Gue membuka pintu kamar dan dikejutkan dengan kehadiran Pak Arya yang sedang memasak di dapur. Gue bahkan sampai mengucek mata untuk memastikannya. Jadi gini penampilan kamu kalau nggak ada di rumah. Sana mandi, kata Pak Arya yang membuat gue melotot. Itu beneran dia, batin gue. Gue pun melihat penampilan gue yang bisa dibilang kurang baik. Gue memakai baju tidur terusan selutut, berbahan cukup tipis tanpa lengan yang nggak pernah gue pakai lagi sehabis menikah karena bentuknya terlalu mengundang menurut gue. Ditambah lagi gue nggak menggunakan bra dan juga rambut gue ya udah kayak singa gitu karena gue belum sempat mengikatnya. Gue segera masuk ke dalam kamar mandi dengan sedikit membanting pintu. Kok dia nggak bilang mau pulang jam segini pagi? Batin gue. Gue merutuki diri gue sendiri akan kejadian hari ini setelah 5 hari nggak ketemu. Kenapa sih ketemunya harus seperti ini caranya? Sarapan udah hampir siap, teriak Pak Arya. Gue yakin dia tahu gue belum beranjak ke kamar mandi, makanya dia ngomong gitu. Akhirnya gue mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Gue keluar dari kamar mandi dengan tampilan yang lebih baik dan lebih segar. Pak Arya udah menyiapkan semuanya di meja makan. Kenapa nggak bilang pulang sepagi ini? Tanya gue sambil menyendok sup yang dia buat. Kebetulan pesawatnya adanya pagi buta. Dia nggak menjawab pertanyaan gue sebenarnya. Mas kan bisa bilang dan saya bisa... Gue menghentikan kalimat gue karena gue ragu untuk meneruskannya. Bisa apa? Tanya Pak Arya. Membuat persiapan, berpenampilan yang lebih baik, atau bahkan jemput lo, batin gue. Bisa jemput Mas di bandara. Saya nggak mungkin membiarkan perempuan nyetir di pagi buta cuman untuk menjemput saya. Taksi di bandara non-stop, dan saya masih bisa menggunakan itu. Tapi gue masih nggak enak sama Pak Arya yang bangun siang, sementara dia yang capek baru pulang udah membuat sarapan untuk kami berdua. Maaf mas. Untuk? Maaf aja, kata gue yang membuat kerutan tercipta di dahinya. Kamu jalan sama pacar kamu selama saya nggak ada, makanya kamu meminta maaf, tanya Pak Arya yang membuat gue tersedak. Gue buru-buru mengambil air dan meminumnya. Dia nanyanya santai, tapi gue bener-bener merasa tertohok. Kara cuma nganter jemput, kami nggak jalan, ralat gue. Pak Arya nggak merespon apapun. Dia tetap memakan makanannya. Gue ingin membahas hal ini lebih jauh, tapi gue bingung. Membahas pacar sama suami kayaknya salah menurut gue. Jadi gue memilih untuk diam dan melanjutkan kembali makan gue yang tertunda. Hari ini saya libur, kata Pak Arya. Ini maksud dia apa nih bilang kayak gitu, batin gue. Cuma buat informasi atau malah dia ngajak jalan? Kayaknya option kedua itu agak gak mungkin deh. Terus? Tanya gue bingung. Gue bisa lihat Pak Arya sempat melirik gue sekilas dan meminum air putihnya. Kamu mau pergi kemana hari ini? Saya antar. Oke, jadi gini kalau dosen kaku dan galak ngajak seorang perempuan untuk jalan-jalan. Dia bersikap seolah jadi supir. Kebetulan isi kulkas udah kosong dan ada film yang belum saya tonton di bioskop, kata gue pada akhirnya. Saya mandi dan siap-siap dulu, kata Pak Arya yang membuat gue menahan tangannya. Nggak ada mall yang buka jam 8 pagi gini. Mending istirahat dulu dan nanti sore baru kita pergi, kata gue yang menghentikan langkah Pak Arya. Dia kembali mendudukkan diri di kursi dan memperhatikan gue makan.
karena makanannya sudah habis duluan. Dilihat kayak gitu sama dia membuat gue jadi salah tingkah sendiri. Skripsi kamu udah sampai mana? Tanya Pak Arya. Bab 3, sesuai dengan ketentuan sidang proposal yang Bapak bilang, kata gue. Kalau gitu pagi ini kita bahas itu sampai tuntas. Sidangnya 2 minggu lagi kan? Ih, dia nggak ada capeknya ya? Batin gue. Mas nggak istirahat? Istirahat bisa nanti. Yeelah, giliran ada dia di rumah malah kayak gini, batin gue. Sampai bertemu di episode ke-13 ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.